Kembali lagi dengan Bung Fauzi, salam ketua. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang taktik strategi untuk merebut suara Gen Z, yang dimana kita tahu bahwa Gen Z ini adalah di tahun 2024 yang masih sekarang, tapi sudah terlewat kemarin di Pilpres, itu sangat digandrungi oleh tokoh-tokoh politik yang menurut beberapa tokoh politik suara mereka bisa mewakili kemenangan mereka sebagai misalnya presiden ataupun legislatif pada saat itu. Tapi kita tidak akan berbicara tentang Gen Z di masa yang kemarin, tetapi kita akan berbicara tentang Gen Z di masa depan. Kalau di masa depan itu saya rasa juga tidak kalah pentingnya, karena mengingat di tahun 2024 ini juga kita akan ada pemilihan pilkada serentak seluruh Indonesia, dan ini sangat menarik karena lebih kental dengan kulturnya, lebih kental dengan budaya-budaya yang ada di daerah. Bahkan kalau berbicara politik lebih bersentuhan dengan masyarakat langsung. Kalau kemarin mungkin dari DPR, presiden mungkin jarang orang bertemu, tapi kalau yang sekarang karena bupati, gubernur itu sering turun ke pelosok-pelosok desa. Nah, Gen Z atau generasi hari ini, mereka hidup berkembang dengan teknologi yang dimana mereka tidak bisa lepas dengan itu, sehingga kehidupan mereka bisa dikatakan dalam kalau dalam krus persenan itu bisa dikatakan 75% hampir Gen Z itu tidak bisa lepas dari situ. Bahkan kalau lihat pemilih misalnya, terus melihat Gen Z sendiri pandangannya lebih instan yang dimana nanti juga mereka memilih seorang pemimpin itu mereka lebih kepada yang lebih mempunyai viralitas dalam dunia media, biasanya tidak melanggar hukum, korupsi, dan bahkan Gen Z itu sendiri sering melabelkan tokoh politik itu dengan red flag ya. Red flag. Bendera merah ya. Sehingga itu yang menjadi satu acuan di mana dari Gen Z itu sendiri lebih mudah untuk apatis terkait dengan politik pada umumnya. Padahal politik itu adalah bentuk kehidupan daripada kita bernegara, bagaimana kita mencintai negara, dan bagaimana dulu kalau berbicara tentang negara kan juga negara kita ini salah satunya untuk berdiri satu negara adanya politik kan begitu. Adalah keputusannya itu juga ada politik yang dijalankan di dalam kenegaraan. Nah, baik, biar tidak lama-lama saya intro, nanti saya sekarang kebetulan ditemani atau kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini tokoh dan kalau saya levelnya di bawah, beliau sudah di provinsi, di nasional sudah luar biasa. Karena saya lihat kurikulum vitae-nya dalam pergerakan politik, baik di dalam dunia kemahasiswaan. Beliau ini juga adalah seorang aktivis. Ya, beliau ini saudara saya. Karena beliau ini seorang aktivis dari HMI ya. Kebetulan dari HMI. Kemudian beliau ini pernah juga menjadi ketua BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang.
juga pernah juga menjabat Ikatan Senat Ekonomi seluruh Indonesia. Se-Indonesia. Se-Indonesia pada zaman itu tahun berapa kira-kira Pak? 2016. Oh 2016, berarti masih fresh ini. Jadi nanti pandangan politiknya terkait dengan konstelasi hari ini bahkan yang kemarin insya Allah lebih fresh daripada saya. Dan juga pernah beliau ini menjabat di BADKO ya, Badan Koordinasi HMI Jawa Timur. Terus suksesi pemenangan pilkada di Sidoarjo tahun 2020, kemudian tim sukses juga pemenangan di Pileg tahun 2024 yang kemarin ya, yang kemarin. Terus ada tim daerah Panta. Nah, kalau Panta sendiri saya kurang paham, nanti biar saudara saya ini atau narasumber yang akan menjelaskan terkait dengan itu. Baik, nama beliau Abdul Jamal Setiawan. Beliau ini berasal dari luar Jawa ya. Tempatnya di Ternate. Ternate ya. Kalau saya Kalimantan, jangan. Ternate, Maluku Utara. Maluku Utara. Baik, sudah kawanku, saya panggil apa ini? Setiawan bisa. Mas Setiawan terserah, ya. Mas Setiawan. Nah, kalau berbicara tentang Gen Z nih, Gen Z ini kan tidak hanya digandrungi oleh seorang politisi, tetapi sangat diharapkan. Apakah masih relevankah ketika nanti kita berbicara Gen Z di tahun 2004 pada saat November ya? Ya, untuk pemilihan pada pilkada serentak. Pilkada serentak. Apakah masih relevan untuk seorang politisi menggunakan suara-suara mereka? Kan ada Gen Z, ada milenial. Generasi milenial itu kira-kira tahun 1900 ya. 80 sekian lah, 80-an sampai 94 ya. Nah, saat di atasnya sampai 94 ya. Di atasnya namanya sudah berbeda. Generasi Z. Nah, ini gimana terkait dengan generasi Z ini? Ini menarik. Ini pada kesempatan kali ini merupakan momen yang menarik untuk kita bahas. Jarang-jarang ada orang yang mengkuliti pada beberapa konsentrasi pada sektor pemilu, karena rata-rata ketika kita ketemu sama orang-orang, ruang diskusinya hanya bicara soal kandidat siapa yang layak dan kandidat siapa yang tidak layak. Betul. Ataukah kandidat siapa yang sudah mendapatkan rekomendasi dan siapa yang tidak mendapatkan rekomendasi. Rata-rata mendiskusi itu, tapi tidak konsen terhadap komposisi pemenangan itu, sumbangsi suara dari kelompok mana saja. Apakah ada kelompok Islam, apakah ada kelompok nasionalis, atau ada kelompok orang tua ataupun generasi-generasi muda. Nah, sudah menjadi bukti bahwa pada pemilu kemarin hampir 80% atau 70% lebih itu 76 ya 76% itu dominasi generasi milenial dan generasi Z yang menentukan positioning menang atau kalah dalam suatu pemilihan. Kenapa? Karena kalau kita tarik ke belakang, Indonesia sendiri ini sudah masuk pada kondisi namanya bonus demografi. Secara definisi, bonus demografi itu artinya kondisi di mana usia produktif lebih tinggi ketimbang dengan usia non produktif. Artinya bahwa orang-orang yang berusia muda itu lebih banyak daripada orang-orang berusia muda, orang-orang berusia tua. Nah, sehingga dalam konteks politik berbasis sistem demokrasi di mana ada sistem pemilihan langsung, maka anak muda inilah yang nantinya suaranya mendominasi atas keputusan politik, menang atau kalahnya sebuah kandidat. Nah, kalau saya tadi sore baru saja menonton podcastnya, salah satu podcast yang narasumbernya itu adalah Bagus Mulyadi, salah satu peneliti di luar negeri, dia orang Indonesia. Dia salah satu peneliti dan pengajar di luar negeri. Dia menjelaskan bahwa begini, ini menarik. Sistem politik kita yang menganut sistem demokrasi itu tidak melihat latar belakang pemilih. Artinya one man one vote.
Betul. Suara profesor dengan suara orang di jalanan itu sama hitungannya dalam sistem demokrasi. Nah, lalu bagaimana dengan masa depan sistem pemerintahan kita ke depan? Demokrasi ya, demokrasi ke depan. Sistem pemerintahan kita, sistem demokrasi dan lain-lain. Nah, dia mengambil contoh begini. Pada banner-banner yang terpampang pada kampanye 2019 kemarin, 2024 kemarin, pada pemilu 2024 kemarin, sangat tertulis jelas. Misalnya, si A, pilih si A dari partai A misalnya. Bersih, merakyat, jujur. Rata-rata kata yang ada di banner itu ya 3 besar dari hampir seluruh banner adalah bersih, merakyat, jujur. Bersih, merakyat, jujur. Begitu kira-kira ya. Tapi ada satu kata yang tidak ada dalam banner itu, yakni kompeten. Sehingga ketika kita menganut sistem demokrasi di mana perhitungan suara terbanyak yang menang, maka kompetensi ini bukan menjadi satu pertimbangan besar dalam keputusan politik. Nah, disitulah kritik Syahrir terhadap proses demokrasi pada waktu itu. Sehingga yang dia inginkan adalah penerapan sistem meritokrasi. Nah, ketika kita tidak menerapkan sistem meritokrasi, wajar apabila hari ini sistem tata kelola pemerintahan kita di level nasional hingga di daerah ada sedikit ketimpangan. Ada orang-orang yang tidak berkompeten. Saya ambil contoh ketika kasus kebocoran data kemarin. Menteri kita tidak kompeten di sektor IT, tapi dia jadi menteri. Nah, itulah adalah keputusan politik untuk mengakomodir tim pemenangan yang kemudian kebetulan dia menjadi ketua projo pemenangan Jokowi. Apakah ada pertanggungjawaban secara sosial, secara moral, secara politik? Tidak ada. Nah, sehingga kalau saya ambil contoh kasus-kasus seperti itu kalau di Jepang, di luar udah mengundurkan diri. Kalau di Indonesia, kenapa? Karena semakin kuatnya keputusan politik, semakin kuatnya apa istilahnya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang-orang ini tidak menyadari bahwa dirinya salah dalam tata kelola politik kita, tata kelola kepemimpinan kita. Nah, inilah yang kemudian kalau kita tarik ke belakang, apakah keputusan Gen Z, apakah Gen Z ini menjadi dominasi terhadap keputusan politik? Iya. Dari segi jumlah iya. Tapi secara bobot itu yang perlu kita evaluasi bersama. Kenapa keputusan politik itu? Karena keputusan politik itu seharusnya diimbangi dengan dasar pendidikan yang kuat. Ketika orang sudah mulai terdidik, maka dia akan mengejawantahkan pilihan-pilihan politiknya itu bukan hanya berdasarkan yang tadi disampaikan, bukan hanya berdasarkan viralnya seseorang kandidat, bukan berdasarkan dari serangan fajar yang dieksekusi oleh kandidat, tidak. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang berbasiskan kompetensi tadi. Nah, ini yang menjadi PR bersama bagi kita. Makanya kemudian politisi kita hari ini menjadikan generasi milenial, menjadikan Gen Z sebagai komoditas politik, bukan sebagai objek politik. Begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR. Harapannya ruang-ruang diskusi semacam ini menjadi ruang edukasi dan informasi bagi teman-teman bahwa keputusan-keputusan politik kita itu bukan hanya yang kita pikirkan 1-2 tahun, 3-4 tahun ke depan, tidak. Tapi kita bicara tentang keberlangsungan bernegara kita. Betul. Dalam jangka panjang. Baik, kalau berbicara tentang bagaimana Gen Z nanti ke depan untuk regenerasi katakanlah dari rezim hari ini, kan itu jarang sekali gitu. Jarang sekali disebutkan, bahkan tidak ada. Hanya memang kalau kemarin ada kaitannya dengan perubahan undang-undang lalu kemudian belum cukup umur mereka naik gitu. Nah, itu kan juga tidak sesuai dengan tujuan yang disebutkan Anda tadi terkait dengan Gen Z itu nanti mau dibawa kemana. Terus Gen Z itu sendiri harus diberikan pemahaman. Nah, adakah kemungkinan nanti Gen Z itu sendiri mundur perlahan terkait dengan partisipasi terkait dengan kepolitikan di Indonesia? Adakah gitu? Adakah misalnya? Sehingga orang banyak nanti kalau kemarin kan di pemilu yang kemarin 2024 pada Februari itu Pilpres itu kan
Gen Z mendominasi. Dari 204 juta itu Gen Z 76% Iya, ya, 76%. termasuk dengan milenial. Nah, kemudian kalau melihat kondisi sekarang, kalau melihat kondisi sekarang pemimpinnya ada kebocoran tadi yang disebutkan Anda terkait dengan kebocoran data informasi, kemudian banyak sekali yang korupsi pemimpinnya, tapi tidak kemudian mereka diberikan hukuman setimpal misalnya gitu. Adakah nanti Gen Z ini perlahan mundur kembali gitu? Bahkan apatis, mereka sangat apatis dari sebelumnya. Ini yang menarik. Jadi kita di Indonesia itu masih menganut sistem politik akomodatif. Ya. Bukan menganut sistem politik partisipatif menurut saya. Saya ambil contoh begini. Ketika seseorang ke TPS, pasti ada satu alasan mendasar yang kemudian alasan itu merupakan dorongan daripada orang-orang tertentu yang mendorong orang tersebut ke TPS. Saya ambil contoh. Ada orang yang menjadikan sebuah ide dan gagasan atau antitesa terhadap kekuasaan sebelumnya itu sebagai salah satu isu besar untuk mendorong orang-orang ke TPS. Ayo kita pilih ini, jangan si ini. Karena kalau si ini, dia korupsi dan lain-lain. Ambil contoh. Sehingga orang-orang itu berbondong-bondong, ayo kita ingin perubahan. Ada juga orang-orang yang, ayo kita ke TPS, ada uang nih 50.000 misalnya. Iya. Nah, sistem itu masih berlaku di Indonesia. Sistem akomodatif. Tidak ada orang dengan sadar melihat bahwa oh iya kita harus begini. Sistem politik kita begini, kita berpartisipasi karena ini. Nah, itu sangat sekecil. Kenapa? Karena ini sangat linear dengan tingkat pendidikan kita. Kita yang isu soal pendidikan yang mau saya dorong Pendidikan di sini ya. Politik ya. Pendidikan dalam segala hal ya. Karena ini linear, entah pendidikan akademik, pendidikan politik dan lain-lain. Ini linear ya. Ketika orang sudah menyadari pentingnya politik dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menyadari bahwa keputusan-keputusan politik pada pemilu adalah momentum peran masyarakat terhadap keberlangsungan hidup bernegara. Makanya Syahrir ketika Partai Sosialis Indonesia kalah pada pemilu pertama, dia menyadari bahwa masyarakat pemilu itu adalah momen masyarakat berpartisipasi untuk menentukan siapa yang akan menakodai, siapa yang akan melanjutkan, dan siapa yang akan menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Nah, maka kemudian ketika kita tanya bagaimana partisipasi anak muda ke depan, maka sudah menjadi penting bahwa anak muda harus tetap berpartisipasi pada setiap momen sirkulasi kepemimpinan di level nasional maupun di daerah. Karena harapannya bukan hanya datang ke TPS, tapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keputusan-keputusan politik. Bukan hanya berperan pada perjuangan politik praktis soal perebutan kekuasaan, tidak, tapi juga pada konteks perjuangan politik nilai. Jadi bagaimana politik ini menentukan harga cabai itu naik atau turun, bagaimana politik ini yang menentukan harga beras naik atau turun, tarif pembangunan dan lain-lain itu. Nah, sehingga masyarakat bisa mengerti kepada siapa amanah-amanah mereka dititipkan, kepada siapa kepada siapa partai mana suara-suara mereka dititipkan. Nah, sehingga ini linear terhadap cita-cita dan harapan besar masyarakat, khususnya di Kabupaten Malang. Nah, kalau berbicara tentang budaya politik di Indonesia misalnya, kita sedikit masuk ke sana. Sebenarnya kalau di Indonesia kan ada dua ya. Ada saya tuh sempat membaca terkait dengan artikel ya, artikel dari salah satu dosen di, kalau tidak salah itu di UI kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa kebudayaan politik di Indonesia ini ada dua. Yang terakhir adalah partisipan, itu yang sesuai dengan atau yang ideal dengan
demokrasi kita yang sekarang kita anut gitu loh. Terus yang kedua adalah terkait dengan parokial. Parokial itu memudai sekali di Indonesia. Sebelum kita sebutan Gen Z, kayaknya itu lebih menarik karena itu ada kaitannya dengan mungkin akses ya pada zaman itu. Kemudian paradigma lama masih gunakan, tokoh-tokoh masyarakat yang kolot, adat dan lain sebagainya itu masih digunakan di situ, sehingga apa, mereka kurang sekali memahami terkait dengan pendidikan politik. Nah, kalau kita melihat dari situ, berarti apa yang tadi disampaikan Anda itu terkait dengan politik di Indonesia, itu harusnya ada peran yang konkret dari seorang politisi, utamanya juga terhadap apa namanya, partai politik, gitu. Karena kan dampaknya partai politik ini, kalau misalnya mereka menggunakan apa namanya, kepartaiannya atau kekuasaannya pada zaman hari ini, ya mereka harus mendidik atau harus mengedukasi mereka gitu. Mereka seorang politisi, mereka seorang tokoh politik, ya harusnya datang turun. Tidak hanya ujuk-ujuk ketika mulai pemilu mereka datang, butuh mereka, ya benar kan, akhirnya yang terjadi di situ. Masyarakat tidak hanya sebagai menandai atau memberikan bendera merah terhadap politisi, tetapi juga mereka juga menganggap bahwa politisi itu hanya datang pada saat membutuhkan. Tidak ada sisi edukasinya yang kemudian mereka mencerdaskan yang diharapkan tadi, yang disebutkan oleh Anda terkait dengan apa namanya, politik yang sebenarnya. Kan sejatinya memang politik yang disampaikan oleh sampean itu yang seharusnya dilakukan. Jadi siapa yang harus dipilih, kita tidak apa namanya, memilih istilah bahasanya kucing dalam karung, skam dalam karung atau kucing dalam karung misalnya gitu kan. Nah, itu kan yang terjadi, yang tidak hanya sebatas opini tapi sudah tertanam di mindsetnya masyarakat. Sehingga one man one vote pun juga menjadi kendali besar di situ kalau terkait dengan sekarang langsung pemilihan langsung gitu. Iya. Nah, jadi suatu ketika ada yang bertanya begini, apa bedanya politisi dan negarawan? Politisi setelah terpilih, dia akan berpikir bagaimana dia terpilih 5 tahun lagi. Itu politisi. Tapi kalau apa negarawan? Negarawan itu akan berpikir bagaimana negara ini tetap hidup dalam jangka waktu yang lama. Nah, itulah yang kemudian dia berpikir soal bagaimana menciptakan regenerasi politik yang baik. Ketika pada Kongres pertama Partai Sosialis Indonesia, PSI ya. PSI, Bukan solidaritas loh ya. Ini karena saya baru selesai baca bukunya Syahrir, jadi saya coba mengulas kembali sejarah, karena dengan membaca sejarah kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Ada salah satu orang, kebetulan dia berasal dari Malang dan merupakan buruh pabrik gula di Malang. Dia mengikuti kongres itu. Setelah opening ceremony-nya sudah selesai, kemudian ditanya kepada Syahrir, Syahrir, kenapa pengurus partai kita tidak banyak? Kok cuma sedikit? Apa jawabnya Syahrir? Dia menyampaikan bahwa kader partai itu, pengurus partai itu tidak perlu banyak. Cukup satu orang yang menguasai medan, punya militansi, dan bisa mempengaruhi. Dalam konteks itu kita memahami bahwa kader partai itu seharusnya punya kemampuan untuk dealing with people ya, deal dengan orang, mampu melakukan edukasi, mampu melakukan pendidikan politik agar orang-orang ini bukan hanya merasa terakomodir saat pemilu saja, tapi mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan dalam periodisasi kepemimpinan seseorang. Saya ambil contoh misalnya pada setiap kampanye yang kita lakukan pada pemilu kemarin, ingin kami sampaikan,
bahwa setiap orang atau setiap kandidat yang kita bantu, satu hal yang menjadi catatan bagi kami bahwa ketika beliau terpilih, program-program yang disajikan itu harus berbasis kebutuhan konstituen. Iya. Saya ambil contoh, di Singosari ini apa yang menjadi konsentrasi? Contoh di Singosari karena kita ruang ininya di Singosari, jadi Singosari ini apa yang menjadi konsentrasi? Ternyata konsentrasinya ada pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ada pada sektor ekonomi. Tingkat pengangguran kita di sini sangat besar. Tingkat pengangguran, tingkat kesehatan kita terkait dengan fasilitas dan lain-lain belum mumpuni. Nah, berbagai macam orang kemarin keluar masuk rumah sakit dengan berbagai macam kendala, kita harus telepon sana sini untuk bisa menerbitkan BPJS-nya dan lain-lain. Kalau tidak ada kekuasaan, kita tidak bisa tinggal main telepon. Karena itu berbasis Nah, kita ingin bahwa ke depan itu harus terstruktur. Isu-isu terkait dengan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan harus diatasi di Singosari. Kita terkait dengan pengangguran atau penyediaan lapangan kerja, minimal ketika tidak bisa membuka lapangan pekerjaan yang karena terbatas, maka harus ada ruang-ruang proses yang lain. Karena jumlahnya besar, maka yang paling efektif untuk kita bisa sajikan kepada konstituen adalah sektor usaha kecil usaha mikro kecil dan menengah. Nah, konstituen kita harus dididik, dilatih untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Maka apa PR-nya? PR-nya adalah kita menyediakan pertama dari sektor permodalan, yang kedua kita menyediakan dari sektor pendampingan usaha, yang ketiga pendidikan atau edukasi untuk pengembangan usaha. Nah, ini kalau linear dengan dinas-dinas terkait, saya yakin bahwa kuota-kuota itu bisa terpenuhi untuk bisa memenuhi setiap isu yang berkembang, isu pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Nah, yang kita inginkan adalah skema seperti itu. Sehingga ketika orang sudah selesai dengan ekonominya, sudah selesai dengan sektor pendidikan dan kesehatannya, orang akan memahami tentang aktivitas politiknya. Nah, politik itu pada dasarnya secara nilai bukan hanya soal proses perebutan kekuasaan, tapi soal impact terhadap kekuasaan, impact terhadap konstituen. Makanya kami sering mengatakan bahwa merebut kekuasaan itu mudah. Yang susah adalah mengisi kekuasaan. Karena tidak semua orang bisa punya skill khusus untuk mengisi kekuasaan. Itulah sebab ada orang yang menjadikan jalur politik sebagai jalan pintas untuk mengumpul pundi-pundi kekayaan. Ada orang yang menjadikan politik ini sebagai jalur untuk mengamankan bisnis-bisnisnya. Dan hari ini sangat terbuka karena sistem kita tidak memproteksi itu. Makanya kenapa kemudian biaya politik kita mahal? Karena kenapa? Karena pengusaha-pengusaha semua masuk politik. Kita yang aktivis berbasis politik tidak bisa masuk karena kekurangan uang. Tidak punya biaya. Nah, bagaimana manajemen tim? Bagaimana cost operasional terhadap aktivitas politik? Siapa yang mampu membiayai itu? Nah, pengusaha sangat biasa karena udah punya banyak uang berlimpah. Punya modal. Nah, aktivis-aktivis politik akan kalah dalam panggung politik yang berbasis demokrasi tadi. Iya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pendewasaan dalam memandang sebuah perpolitikan di Indonesia, tadi itu kan bicara tentang milenial ya. Ya, nah, kita kembali kepada Gen Z lagi. Nah, Gen Z ini yang kita bicarakan nanti di masa pilkada serentak ini, apa kira-kira strategi untuk memberi satu penyadaran atau suatu edukasi terkait dengan pendidikan berpolitik? Ya, siap. Catatan pertama pada setiap sirkulasi kepemimpinan, catatan pertama adalah mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus tetap berpartisipasi terhadap sirkulasi kepemimpinan di semua level. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Yang kedua adalah kita perannya bukan hanya sebatas datang dan mencoblos,
tapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi terhadap momen pemilu. Kenapa? Karena satu suara itulah yang kemudian menentukan arah bangsa ini mau dititipkan ke siapa. Nah, yang ketiga, yang paling mudah untuk kita lakukan adalah kita melakukan antitesa terhadap satu periodisasi kepemimpinan. Saya ambil contoh dengan kepemimpinan salah satu periode. Sebut saja nggak apa-apa. Misalnya, nah, misalnya entah di semua level ya, di level provinsi atau kabupaten atau dimanapun, saya melon ya. Ketika dia menjabat, apa dampak yang terjadi terhadap suatu perkembangan? Ya, apa dampak, apa perkembangan yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya terhadap kepemimpinan yang beliau jalankan? Secara ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan lain-lain. Apakah ada berdampak? Jika berdampak, apakah signifikan? Jika signifikan, apakah efektif? Nah, itulah yang kemudian menjadi catatan bagi teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman generasi milenial ataupun generasi Z itu sudah sangat melek terhadap teknologi. Segala macam informasi ada di googling, bisa di googling. Artinya bahwa setiap apapun yang dilakukan dalam tata kelola kepemimpinan, tata kelola kekuasaan di pemerintahan, itu bisa diakses oleh teman-teman. Sehingga media sosial kita itulah merupakan wadah diskusi yang paling efektif untuk bisa menilai suatu kepemimpinan itu mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Tapi gini, baru-baru ini saya dikejutkan dengan ketua KPU yang tiba-tiba dipecat gitu ya. Ini kaitannya kan kalau dari judul kita kan ini masuk kan, kita bagaimana cara menggait atau mendapatkan suara dari Gen Z di pilkada serentak ini kan begitu. Jangan-jangan karena ada kan kalau berbicara penyelenggara KPPS misalnya, KPPS itu kan sudah turun 17 kan ya. Nah, sudah turun itu udah mereka artinya mereka yang Gen Z sudah bisa ikut andil dalam berperan di situ. Itu sudah masuk dalam politik. Tapi ketika terjadi yang seperti kemarin kejadian di di penyelenggara sendiri seperti itu, apakah itu tidak akan memukul psikologisnya Gen Z untuk kemudian berperan aktif di situ? Ya itu musibah politik kita ya. Sering terjadi. Itu musibah politik yang kemudian di luar kendali. Di luar kendali. Di luar kendali manusia. Jadi memang menjaga kepercayaan untuk tetap percaya terhadap politik itu kan penting. Nah, tetapi ya itu tadi memang benar bahwa selain mengedukasi masyarakat, kita juga bertugas untuk mengawal setiap fase penyelenggaraan pemilu dengan cara berpartisipasi sebagai penyelenggara ataupun pengawas. Nah, yang menjadi PR adalah bahwa yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, yang berinteraksi langsung dengan konstituen adalah teman-teman di level kelurahan kecamatan. Oh, lebih dipersempit lagi ya? Iya, di level kelurahan dan kecamatan, sehingga menurut kami penting sekiranya ketika teman-teman mau di level nasional, mau ada musibah atau gelombang apapun, menurut kami menjadi hal yang biasa saja karena kita tidak tahu ada konflik kepentingan seperti apa. Karena tiba-tiba. Nah, yang kami ketahui secara singkat, secara hemat adalah mungkin saling bertabrakan kepentingan, yang kepentingan orang lain, komisioner-komisioner yang lain tidak diakomodir oleh ketua KPU, sehingga diseranglah bareng-bareng. Habislah itu ketua KPU, begitu kira-kira. Nah, tetapi bukan itu yang menjadi konsentrasi kita. Yang menjadi konsentrasi kita adalah bagaimana teman-teman ini bisa tetap percaya berpartisipasi. Kita percaya pada sistem, bukan pada person. Sehingga sebagai buruk apapun person, sistem tetap berlanjut. Sistem tetap berjalan sesuai SOP, sesuai peraturan yang telah disusun secara sistematis. Nah, kita tetap menganut pada itu. Sehingga teman-teman harus tetap percaya, harus tetap tunduk dan patuh pada aturan main.
Itu sangat sederhana. Iya, kenapa saya harus membahas tentang itu? Karena saya mengingat masa lalu yang kemarin itu luar biasa loh. Ini sangat luar biasa. Apa ya? Ketertarikan saya terhadap antusiasme dari masyarakat yang kemudian jadi KPPS sampai viral gadai terus pakai dasi dan lain sebagainya kan luar biasa. Artinya Luar itu biasa. salah satu apresiasi tinggi terhadap penyelenggara pada Penyelenggara zaman itu ya. pemilu, betul. Nah, satu hari bekerja mereka sampai ada meme-meme yang kemudian menjelaskan tentang Jadi KPPS ini KPPS sehari 1 juta begitu sejuta kira. misalnya kan gitu. Nah, Satu bulan sudah bisa beli Pajero begitu iya. kira-kira. Tapi kalau menurut saya ada impactnya juga kejadian yang kemarin ada tamparan juga karena Gen Z itu lebih melek satu teknologi kan. Iya, iya. Gen Z itu mudah sekali diterpa media gitu loh. Heeh. Ya artinya apa yang harus berbenah dari pemimpin kita tidak hanya sebatas di KPU gitu. Sehingga Sebenarnya menurut kami, menurut hemat kami bahwa hal-hal terkait dengan makanya karena dari agama kan sudah mengingatkan kita juga bahwa yang paling memabukkan di dunia ini adalah harta, tahta, dan wanita begitu kira-kira. Nah, sama ini sebenarnya linier dengan penjelasan-penjelasan pada forum-forum yang lain. Ini sangat linier dengan apa yang sudah diingatkan ke kita bahwa hati-hati terhadap kekuasaan karena dalam situ ada 3 racun, yakni harta, yaitu orang korupsi dan lain-lain, harta tahta, dengan kekuasaan itu kita sewenang-wenang sehingga ada abuse of power. Kemudian yang ketiga adalah wanita. Yaitu ketiga poin itu saya pikir bukan hanya terjadi pada penyelenggara tidak, tapi kita lihat anggota-anggota DPR kita yang masih banyak ya. Masih sangat banyak. Dan jangan anggota DPR, jangan penyelenggara, kita yang rakyat biasa saja banyak yang terjebak pada hal-hal itu karena ya itu adalah cuman kita impactnya tidak ke masyarakat tidak terlalu besar. Mereka kan pimpinan. Benar, sehingga kalau ada beberapa pesan dari orang-orang tua kita ya. Kalau kita mau jadi pemimpin, kita mau jadi tokoh publik, ada 3 hal yang harus kita jaga. Pertama, ujung lidah. Artinya kita jangan bicara sembarang. Yang kedua, ujung parang. Ujung parang artinya kita jangan suka untuk emosi ya. gitu. Jadi kita harus jaga tuh ujung lidah, ujung parang, sama ujung yang di bawah. Sehingga tidak. Nah, itu yang menjadi catatan, peringatan dari orang-orang tua kita dulu bahwa ketika kita masuk dalam kekuasaan, 3 itu yang harus kita jaga tuh. Jangan suka berkelahi dengan orang karena kita nggak ujung parang itu bukan hanya sekedar secara fisik enggak, tapi secara kepentingan dan lain-lain. Lidah juga begitu. Kemudian yang terakhir itu. Nah, sehingga menurut hemat kami bahwa ketika 3 ini sudah terjaga, semua akan berjalan sesuai dengan koridornya. Tergantung bagaimana kualitas kadar iman seseorang itu harus ditingkatkan. Ya, kami ini juga banyak salah dan hilafnya. Cuman mungkin Allah masih menjaga agar aib kita tidak terbuka. Nah, mereka kebetulan mengalami musibah sehingga tidak bisa terkontrol. Jadi, tetapi menurut kami bahwa ada secara dampak ada, secara dampak ada, tapi dampak orang lagi-lagi mengalami penurunan terhadap pejabat-pejabat publik kita. Trustnya sudah orang mulai bukan hanya melihat beliau sebagai ketua KPU tidak, tapi melihat beliau sebagai pimpinan lembaga negara. Artinya bahwa bukan beliau berkasus kemudian orang-orang tidak mau lagi menjadi anggota KPPS, menjadi anggota PPS, dan enggak, tidak. Tetapi orang hanya menyayangkan kenapa itu terjadi di lembaga penyelenggara pemilu pada konflik kepentingan pemilu, gitu aja sebenarnya. Balik kepada Gen Z. Gen Z itu kan sering pada saat pilpres kemarin Anda temui. Ada nggak kemudian mereka berbicara tentang politik langsung terkait dengan perkembangan misalnya di Kabupaten Malang atau bahkan di daerah Dapilna misalnya. Ada nggak? Ini ya. Jadi perkembangan digital kita pada hari ini, yang kemudian perkembangan digital itu lebih banyak didominasi oleh teman-teman generasi Z.
maka kemudian aktivitas mereka adalah aktivitas yang berbasis digital. Mereka belajar politik, tapi tidak pada ruang intelektualitas literasi yang kemudian belajar melalui membaca buku atau belajar melalui ruang-ruang diskusi, tidak. Tetapi mereka belajar di konten-konten media sosial yang ada pada platform-platform media sosial di TikTok misalnya, di Instagram misalnya. Nah, itulah yang kemudian membentuk perspektif mereka terkait dengan politik. Betul, Nah, betul. tetapi menurut kami itu adalah tangkapan jangka pendek dari generasi Z atas penilaian terhadap politik. Mereka tidak mendalami secara histori bagaimana perkembangan pemilu dari pemilu pertama sampai pemilu terakhir 2024. Mereka tidak belajar tentang bagaimana sistem-sistem pemerintahan, sistem pemilu kita dijalankan. Mereka tidak belajar banyak tentang aktivitas-aktivitas kepemiluan secara praktis. Mereka tidak belajar banyak tentang perjuangan politik nilai. Tetapi mereka hanya berbasis konten paling lama 1 menit yang mereka lihatkan. Sehingga daya mereka menangkap substansi itu sangat kecil. Nah, karena sangat kecil, maka rendahnya minat membaca mereka itu membuat tinggi minat komentar mereka. Gen Z hari ini komentarnya macam-macam tuh, tapi secara substansi tidak mengena. Mereka hanya tahu berkomentar saya, tapi tidak mengetahui substansi yang dijadikan sebagai bahan diskusi. Nah, inilah yang kemudian ke depan harus kita ubah perlahan ya. Kita ubah perlahan untuk nantinya bisa menjadi, itu sebenarnya sudah bagus tapi belum sempurna. Nah, kita harus sempurnakan pada ruang-ruang seperti ini. Ruang podcast sebagai fasilitas, ruang diskusi sebagai fasilitas, ruang kajian sebagai fasilitas, ruang membaca sebagai fasilitas, sehingga daya pikir mereka terkait dengan politik itu tidak separuh-separuh. Nah, itulah yang kita inginkan ke depan. Nah, kalau berbicara ke situ, saya ini benar atau tidak, nanti kalau misalnya kurang benar diluruskan. Boleh. Nah, berkaitan dengan Gen Z hari ini, problemnya Gen Z ini kan belum terselesaikan. Soal apa itu? Soal politik di Indonesia. Karena memang mereka itu hanya belajar tidak banyak di literasi, tetapi di platform-platform yang lewat beberapa menit. Media sosial. Hanya ketertarikan yang kemudian setelah melihat mereka sudah gitu. Nah, menurut saya harusnya politisi, orang partai, terus pemimpin-pemimpin itu sudah memakai konsepnya Tan Malaka. Zaman Tan Malaka dulu aja sudah mengusahakan makan bersama rakyat, tidur bersama rakyat, kan begitu kan ya? Terus bahkan sama Tan Malaka itu kalau kita mau mau mengerti masyarakat, jangan hanya tidur dan makan saja, tapi harus tahu baunya orang itu, sampai harus tahu bau gitu keringat loh. Nah, keringatnya mereka, bau keringat rakyat. Saking mendekatnya gitu loh. Nah, hari ini kalau kita tarik kepada sejarah itu, seharusnya pimpinan lah yang harus berbenah, karena memang zamannya hari ini zaman teknologi kan begitu. Kan begitu ya? Ya. Sepakat gak kira-kira kalau begitu? Sangat sepakat. Kami sangat sepakat terkait hal itu. Nah, cuman yang menjadi soal bagi kita adalah ini soal peran saja sebenarnya. Peran dan metode misalnya. Orang-orang ini yang menjadi anggota DPR misalnya, menjadi menteri misalnya, yang menjadi bupati misalnya. Nah, mereka terkadang saking luasnya wilayah, tidak bisa kita malam ini dia tidur di Singosari, besok tinggal tidur di mana? Lawang misalnya, besok kan kapan dia bekerja secara administratif? Berarti pecah dong. Nah, makanya kemudian secara sistem setiap orang itu punya tim yang merupakan perpanjangan tangan. Itulah kenapa kemudian ada istilah tenaga ahli dapil. Nah, dia yang kemudian bertanggung jawab untuk dapil tersebut. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi isu terhadap isu di dapil tertentu. Isu soal apa? Pendidikan kah, ekonomi kah, kesehatan kah, atau apa? Nah, itulah yang kemudian setelah isu-isu terkumpul, maka diformat dan dibalut dalam konteks pembahasan di kebijakan.
Ini masuk Pak Camat nggak? Kenapa? Kira-kira masuk nggak Pak Camat kalau situ? Kepanjangan tangan daripada kebijakan? Tidak semua, tidak semua. Oh. Apakah kemudian linear antara kebijakan di provinsi dengan di kecamatan? Tidak linear. Nah, tetapi menurut kami pada penerapan ini apa? Kebijakan. Ya, Kebijakan yang turun dari atas kemudian turun ke bawah itu lebih melekat apa gimana? kalau kita mengharapkan semua tersentuh, itu sudah sangat tepat karena kita menggunakan sistem otonomi daerah. Ya, otonomi daerah. Sistem otonomi daerah itu adalah sistem pemberian kewenangan terhadap daerah-daerah agar semua tidak diputuskan secara nasional. Itu kenapa kemudian ada istilah, bukan istilah, ada kuota 1 desa 1 miliar misalnya, 1 desa sekian miliar. Agar apa? Agar desa tersebut merancang melalui musrenbang di desa. Agar kebutuhan-kebutuhan di desa itu bisa terfasilitasi dan terpenuhi. Nah, itulah kemudian kenapa tidak perlu lagi hari ini pemimpin harus tahu dengan keringat terdekat. Kenapa? Karena sepenuh kekuasaan itu telah di breakdown sampai pada level desa melalui musrenbang. Sehingga orang-orang di sini, Singosari misalnya, dia punya peran untuk memberikan masukan kepada kepala desa. Keterwakilan-keterwakilan kepada tim-tim anggota DPR misalnya. Yang nantinya apa yang harus dirubah di Singosari, apa yang harus ditambah di Singosari, apa yang harus disempurnakan di Singosari. Nah, itulah yang kemudian dikonversi menjadi kebijakan secara eksekutif. Jalan misalnya, dibikinkan jalan. Kebijakan misalnya, dibikinkan kebijakan. Sehingga dari segi eksekutif dan legislatif seimbang. Bahwa di Singosari itu bisa berubah ini, bisa dilengkapi ini, bisa disempurnakan itu karena ada peran dari bawah. Nah, sistemnya tentu bottom up, bukan top down. Begitu kira-kira. Baik, terakhir ya. Terakhir mungkin ada pesan karena kan kita banyak sekali yang dibahas terkait dengan pendidikan Gen Z, kemudian sampai milenial, bahkan seluruh masyarakat yang kita cakup tadi ya, terkait dengan bicara tentang peran terhadap politik. Peran terhadap politik. Artinya nanti judulnya bukan lagi ini, tapi peran terhadap politik. Masyarakat itu harus seberapa penting masyarakat berperan terhadap sirkulasi kepemimpinan di daerah. Ada pesan nggak kira-kira? Utamanya memang harus sama Gen Z, milenial, dan keseluruhan masyarakat. Terakhir ini pesan. Kalau kita belajar banyak dari sejarah, kita banyak belajar dari sejarah bahwa siapa yang tidak berperan terhadap sirkulasi kepemimpinan, dalam hal ini politik praktis, maka tentu secara moral dia menanggung dosa-dosa. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui, dan dia abai terhadap pentingnya politik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena politik ekonomilah yang menentukan cabai, tomat murah atau mahal. Karena keputusan politik ekonomilah yang menentukan harga tol itu mahal. Politik ekonomilah, politik pembangunanlah yang menentukan di desa ini ada jalan atau tidak. Politik pembangunanlah yang menentukan kualitas SDM di suatu daerah itu perlu ditingkatkan atau tidak. Nah, kalau kemudian kita salah menitipkan kepentingan-kepentingan politik kita secara nilai kepada orang-orang yang tidak berkompeten, maka kita akan mengalami musibah-musibah politik ke depannya. Seperti yang saya katakan di awal bahwa dengan masuk pada fase bonus demografi, ini akan selaras dengan beban demokrasi yang akan kita tanggung ke depan. Karena ketika kita tidak memahami tentang politik, tidak memahami tentang pendidikan, pentingnya pendidikan politik, maka kita akan menanggung beban-beban demokrasi pada pemilu-pemilu berikutnya. Jadi kita pada dasarnya entah generasi apapun, generasi milenial, generasi kolonial, generasi Z, generasi Alpha nantinya tentu harus punya peran
entah sebagai penyelenggara, entah sebagai pengawas, entah sebagai tim pemenangan atau orang yang memberikan edukasi sangat penting, sehingga partisipasi politik kita tinggi itu selaras dengan pemahaman masyarakat tentang aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu itu dari kami. Terima kasih. Satu lagi pesan untuk Kabupaten Malang. Suruh milih siapa nanti? Ini paling menarik daripada pembicaraan kita yang panjang kok. Kalau dilihat untuk masyarakat memilih siapa, ya kita belum bisa menentukan sekarang karena semua masih merebut surat rekom. Ya. Tapi paling tidak ada kriteria kan gitu. Ada 4 tiket yang harus disediakan ya. Iya. Pertama, kita harus melihat kadar intelektualitasnya. Setelah itu, setelah kadar intelektualitas, kadar elektabilitasnya. Kadar popularitasnya. Elektabilitas itu berdasarkan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap beliau. Kadar popularitasnya, bagaimana dia populer. Populer itu bukan karena dia terkenal viral di media sosial, enggak. Tetapi dia viral karena kebijakannya dia itu selaras. Pro rakyat lah. Kebijakannya dia itu harus mengacu pada 4 hal. Pada beberapa hal. Pertama, harus menguntungkan secara ekonomi, harus diterima secara sosial, harus bersih dari kepentingan hukum. Sehingga kebijakan itu tidak tumpang tindih. Karena kalau tumpang tindih tidak selaras tuh dengan kekuasaan. Yang tadi intelektualitas, kemudian elektabilitas, popularitas. Jangan hanya sekedar menilai pemimpin itu dari isi tasnya. Jadi mungkin itu beberapa kriteria dan beberapa catatan dari kami terkait dengan mau pilih siapa. Terima kasih. Banyak sekali yang disampaikan oleh kawan saya. Ini aktivis. Ini kalau aktivis keren kan. Jadi bahasanya luar biasa. Mulai bagaimana cara mengadvokasi, mengedukasi, dan pandangan politiknya luar biasa. Kalau saya tadi sempat saya ingin bicara tentang lokal-lokal, ternyata nasional. Jadi bahasanya sudah menasional, dan juga kalau berbicara tentang Gen Z ya, Gen Z, terus kemudian pilkada ke depan sudah tadi banyak disampaikan oleh beliau bahwa memang 4 kriteria yang saya sampaikan tadi, termasuk salah satunya yang sangat menarik di bahasa terakhir adalah jangan melihat pemimpin dari isi tasnya, tapi dari sini. Cukup dari saya. Salam Ketua.